Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu lagi mempelajari struktur dan fungsi jaringan tumbuhan bagian yang kedua. Anak-anak, masih ingat pelajaran yang kemarin ya? Kita sudah belajar tentang jaringan akar, batang, daun, dan bunga. Nah, sekarang kita lanjut struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yang kedua ini. Yang akan kita pelajari adalah tentang penyerbukan, kemudian pembuahan, fotosintesis, begitu ya. Dan yang terakhir nanti pada gerak. Nah, anak-anak jaga kesehatan ya, jaga pola makan, istirahat. Semoga kita semua diberi kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai pembelajaran pada kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, struktur dan fungsi tumbuhan bagian yang kedua ini yang kita bahas yang pertama yaitu penyerbukan dan pembuahan. Nah, setelah putik benang sari pada bunga yang kita pelajari kemarin menuju dewasa ya, sudah matang begitu, maka akan terjadi peristiwa yang namanya penyerbukan atau persarian. Apa itu? Yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Itu namanya penyerbukan. Nama lainnya persarian. Nah, setelah jatuh di kepala putik serbuk sari tadi, maka peristiwa selanjutnya akan dilanjutkan peristiwa yang namanya pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin jantan yang namanya benang sari melebur dengan sel telur yang berada di putik, kemudian akan terbentuk biji dari bakal biji, buah dari bakal buah. Nah, itu jadi begitu anak-anak. Nah, setelah itu mari kita lanjutkan. Yang biji bisa kita tanam, yang buah bisa dinikmati misalnya begitu. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan struktur dan fungsi jaringan yang sudah kita pelajari itu. Ternyata anak-anak sangat hebat, bisa menginspirasi teknologi zaman kini ya. Antara lain yang pertama yaitu fotosintesis, itu yang kita pelajari nanti akan menjadi inspirasi dari hidrogen air ya, hidrogen dari air. Berikutnya teknologi yang canggih lagi yaitu planer surya atau listrik tenaga surya, itu terinspirasi dari tanaman yang terjadi waktu proses fotosintesis itu kan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Nah, pada planer surya ini juga begitu ya, mengubah energi cahaya akan diubah menjadi energi listrik. Listrik bisa bermacam-macam ya, nanti kalau sudah menjadi listrik itu bisa menjadi cahaya, bisa menjadi panas, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu lensa, itu permukaannya meniru tanaman Venus. Venus itu seperti ini gambarnya ya. Venus ini adalah tanaman yang makanannya atau yang diserap adalah serangga. Jadi serangga akan terperangkap di sini, begitu dengan cepat dia akan menutup. Nah, kecepatan reaksinya inilah yang ditiru lensa sehingga meniru dari tanaman Venus. Masih ada lagi model fondasi cakar ayam pada bangunan yang megah kokoh itu ya, itu terinspirasi dari akar pohon kelapa, karena pohon kelapa itu terkenal akarnya sangat kokoh, terjadi tsunami maupun banjir masih tetap berdiri yang namanya pohon kelapa itu. Berikut air mancur, itu terinspirasi dari air mancur dari sumur bor, terinspirasi dari silem, karena silem ini memiliki daya kapilaritas ya, kapilaritas pada batangnya itu, pembuluhnya itu bisa mengangkat air. Selanjutnya pembangkit listrik tenaga surya tadi yang sudah Bu Sofi sampaikan, ini terinspirasi dari fotosintesis daun. Cat, lapisan pelindung pada dinding, pada pagar, pada mobil ya, itu terinspirasi dari lapisan kutikula, semacam lilin yang melapisi daun keladi sehingga kedap air ya, kedap air sehingga diharapkan tadi cat tadi bisa melindungi baik itu besi maupun tembok supaya tidak mudah rusak. Selanjutnya sensor cahaya lampu jalan ya. Lampu jalan ini anak-anak bisa mengenal ya, lampu jalan itu kalau tidak ada yang menyalakan dan
matikan ya. Kalau sudah siang dia mati sendiri, kalau menjelang malam begitu dia sore agak remeng-remeng begitu sudah mulai menyala sendiri. Itu karena ada sensor cahaya. Nah, ini terinspirasi dari stomata pada tanaman kaktus. Begitu ya. Membuka menutupnya stomata pada kaktus itu menjadi inspirasi dari sensor cahaya lampu jalan. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke transportasi air dan garam mineral pada tumbuhan. Ya, air dan garam mineral ini asalnya kan dari tanah, kemudian bisa masuk ke dalam batang tumbuhan, kemudian sampai ke daun. Nah, itu bagaimana prosesnya? Itu ada dua, yaitu ekstravasikuler dan intravasikuler ya. Air dan mineral tadi dari lingkungan ini kemudian nanti akan masuknya ke dalam akar ini secara difusi, osmosis ya, masuk ke dalam silem, kemudian dari silem ini nanti akan naik ke atas sampai ke daun. Yang pertama caranya dengan transportasi ekstravasikuler. Apa itu ekstravasikuler? Yaitu pengangkutan pada silem atau pembuluh kayu berjalan dari sel ke sel, arahnya mendatar ya, dari luar, dari bulu akar masuk ke epidermis, kemudian masuk ke kortek begitu ya. Sampai di kortek langsung endodermis, silinder pusat sampai ke silem. Nah, dari silem nanti akan dilanjut peristiwanya yang namanya intravasikuler. Ini gambarnya anak-anak ya. Jadi masuk ya, dari masuk ini sana masuk ya, masuk kemudian nanti akan diangkat ke atas. Begitu. Nah, ini transportasi intravasikuler sekarang kita lanjut. Setelah sampai di silem, maka ada faktor-faktor yang bisa menaikkan air dari pembuluh kayu tadi di paling bawah sana ya, bisa naik sampai ke daun. Nah, anak-anak bisa membayangkan tanamannya. Kalau tanamannya itu sekitar 10 meter, 20 meter ya, maka kalian bisa bayangkan sumur itu menaikkan air dari dalam tanah sana sampai ke tandon itu ya, itu membutuhkan energi yang cukup besar, yaitu listrik misalnya, atau jet pump, atau katrol, atau ditimba begitu ya, menggunakan tenaga manusia. Itu menggunakan energi luar biasa. Nah, ini ternyata tumbuhan itu sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada 3 faktor. Mari kita lihat ya, yang membantu menaikkan air dari dalam tanah sampai ke puncak daun sana ya, yang 20 meter misalnya. Tadi kita lihat faktornya yang pertama namanya daya tekan akar. Nah, akar ini tanaman yang ada akarnya ya. Ini bisa menaikkan air ya, bisa menaikkan air sampai ke sana, menekan gitu ke atas. Sama saja dengan pada tanaman pisang ya, kalau pisang habis dipotong anak-anak ya, masih sisa batangnya, kemudian dilubangi oleh anak-anak itu ya, dibiarkan beberapa saat atau mungkin besoknya begitu, maka akan keluar airnya seperti sumur ya. Nah, itulah menunjukkan adanya daya tekan akar. Kemudian yang kedua, daya isap daun. Ini ada 2. Yang satu tanamannya berdaun lebat, yang satu tidak ada daunnya, sama-sama batangnya besar. Nah, ini kira-kira cepat mana naiknya air ini? Ini airnya warnanya merah ya, air dicampur dengan eosin. Nah, kita lihat nanti ya. Nah, ini lebih cepat mana? Yang ada daunnya ataukah yang tidak ada daunnya? Nah, yang benar adalah yang ada daunnya lebih cepat. Ini kita lihat sudah sampai di sini ya. Ini baru sampai sini. Nah, itu berarti adanya daya isap daun ini membantu proses penyerapan atau naiknya air. Semakin banyak daunnya, maka akan semakin cepat. Nah, yang ketiga yaitu yang namanya ini tadi ya, daya isap daun sama, ini bedanya yang satu dan yang kedua, ini daya isap daun, ini lebih cepat yang ada daunnya. Kemudian yang ketiga namanya daya kapilaritas pembuluh. Itu ini. Jadi pembuluh ini bisa menaikkan air ya nih. Ya, walaupun tidak ada daunnya tetap kelihatan ini akan ada naik melalui pembuluh-pembuluh kapiler. Ada 3 ya. Apa saja tadi yang membantu naiknya air tadi dari dalam tanah sampai ke daun, yaitu 1 daya tekan akar, daya kapilaritas pembuluh atau batang, boleh daya isap daun atau transpirasi. Jadi daun itu memiliki daya isap. Nah, itu 3 ini ya yang ingat-ingat. Selanjutnya kita masuk ke materi respirasi. Respirasi artinya pernafasan. Manusia juga bernafas, hewan bernafas, tumbuhan juga bernafas. Sama prosesnya, yaitu pertukaran gas ya, pengambilan oksigen, nanti akan diambil oksigennya terus diproses yang namanya
kalau manusia namanya oksidasi biologi begitu ya. Ini terus nanti akan keluarlah berupa CO2 ya, pernapasannya nanti akan berupa CO2. Ini penguraian antara karbohidrat, lemak, protein oleh oksigen ya, kemudian nanti akan menghasilkan energi. Nah, aktivitasnya di sel di mana? Yaitu di mitokondria. Ini alat respirasi pernafasan pada tumbuhan, yaitu ada pertama stomata ya, mulut daun, dan yang kedua namanya lentisel, lubang-lubang pada batang. Yang ketiga namanya rambut akar ya, atau bulu akar. Kemudian yang keempat namanya alat pernafasan khusus seperti akar nafas ya. Akar nafas pada tanaman tertentu yang memiliki misalnya beringin, anggrek, enceng gondok, kangkung. Ini tanaman-tanaman yang memiliki akar nafas. Jadi ada berapa tadi? 4. 1 lentisel atau bolak-balik stomata, lentisel, rambut akar, dan akar nafas itu. Selanjutnya anak-anak pertukaran gas. Nah, pertukaran gasnya ini secara difusi ya, secara difusi melalui ruang antar sel. Kemudian dinding sel, membran sel, dan akhirnya ke dalam sel. Nah, proses respirasi sendiri itu prosesnya menguraikan senyawa organik menjadi air dan CO2. Nah, ini lihat dengan bantuan oksigen. Jadi senyawa organiknya ini ditambah oksigen untuk menguraikan menjadi CO2 dan air. Kemudian ditambah menghasilkan energi. Jadi tujuan dari respirasi adalah menghasilkan energi. Ini reaksinya. Reaksi respirasi pada tumbuhan adalah glukosa ya, atau unsur tadi. Kemudian ditambahi oksigen akan terurai menjadi air dan CO2 plus energi. Dan inilah yang dibutuhkan. Nah, anak kita lanjut dengan penugasan. Nah, penugasannya ada 4. Nah, nanti tugasnya setelah dikerjakan, difoto, kemudian diunggah di e-learning, nanti dimasukkan di KI 1 mau KI 3 ataupun KI 4. Ya, nanti dilihat di e-learningnya Bu Sofi taruh di mana. Diunggah di situ. Nah, apa saja pertanyaannya? Yang pertama, contoh struktur dan fungsi jaringan tumbuhan sebagai inspirasi dalam teknologi. Tadi ada teknologi-teknologi yang terinspirasi oleh struktur dari jaringan. Nah, ini kalian sebutkan. Kemudian yang kedua, sebutkan faktor yang menyebabkan pengangkutan air sehingga air ini sampai ke daun. Ada faktor-faktor tadi. Ketiga, alat-alat respirasi pada tumbuhan. Tadi sudah disebutkan ya, alat respirasi atau alat pernafasan pada tumbuhan. Yang keempat, tulis reaksi pada respirasi tumbuhan. Tadi sudah baru saja kita bahas. Begitu anak-anak tugasnya. Ada pertanyaan boleh di chat ya, langsung ke Bu Sofi. Terus berikutnya tambahan tugas nanti akan dicocokkan pada akhir materi, akhir pembahasan materi. Anak-anak mulai kerjakan, sudah terima LKS bab 2 ini dikerjakan uji kompetensi ya, halaman 47 sampai halaman 49 ya, 47 sampai 49 dikerjakan, yang mudah dikerjakan dulu, nanti kalau sulit boleh ditanyakan. Begitu anak-anak, nanti kita akan ketemu lagi pada sesi yang ketiga dari bab jaringan tumbuhan ini. Nanti akan dibahas tentang fotosintesis dan gerak pada tumbuhan. Begitu ya anak-anak ya. Kami akhiri dengan membaca Alhamdulillah, semoga bisa dipahami dengan baik, tugasnya dikerjakan dengan baik, kita sehat selalu. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.